Hari-hari ini berita mengenai ujian nasional memenuhi media. Ada pro dan kontra dan berita mengenai orang yang menangis, meratap, meraung, bahkan bunuh diri karena tidak lulus. Tapi kalau saya perhatikan datanya, maka sebenarnya yang tidak lulus hanya 9,75. Hanya kalau sekolah nggak lulus semuanya pasti masuk berita. Tapi kalau sekolah lulus semuanya nggak masuk berita, ya. Oke, terlepas dari itu semuanya, maka saya tertarik untuk mengamati 5 terbaik secara nasional untuk level SMP. Nah, 5 terbaik ini tidak dari Jakarta, Bandung, Semarang, atau Surabaya. 3 malah Bali, 1 Jawa Timur, dan 1 Jawa Tengah dari kota kecil. Artinya bahwa untuk lulus ujian nasional sebenarnya tidak bisa, maksudnya, waduh Jakarta banyak fasilitas. Tidak juga, ya, karena buktinya 5 terbaiknya justru bukan dari sekolah unggulan, bukan dari kota besar. Tapi yang paling menarik bagi saya adalah Fitrian Dwi Rahayu, salah satu dari 5 terbaik ujian nasional, 5 orang terbaik. Nah, bahkan sampai Fitrian ini mendapat telepon dari Presiden RI Indonesia pada hari Sabtu 8 Mei kemarin. Dari kediamannya di Cikeas, Bapak Presiden menelpon Fitrian. Karena Fitrian ini dari desa kecil namanya Jatiluhur, Karanganyar, Kebumen. Bapaknya sakit paru-paru dan tidak bekerja, ibunya hanya staf desa yang tidak seberapa penghasilannya. Jadi sudah desa kecil, miskin pula. Jadi jangan tanya soal ikut les apa, nggak ada les yang diikutin. Maka Presiden pun sampai memberikan ucapan khusus selamat, telepon dari kediaman pribadi. Nah, maka cukup banyak orang tertarik, dan tentunya dalam telepon itu Bapak Presiden mewawancarai Fitrian. Dan Fitrian berkata bahwa dia semangat belajar karena dia punya mimpi. Dia bermimpi menjadi ilmuwan yang suatu saat nanti akan bisa keluar negeri, keliling dunia. Mimpinya ini sempat padam karena dia orang miskin. Tapi mimpinya dikobarkan kembali ketika dia membaca buku Sang Pemimpi, karangan Andrea Hinata. Ya, ini mengobarkan mimpinya. Nah, mimpi yang berkobar ini buat dia belajar semangat karena dia punya harapan yang hidup kembali. Seperti dalam buku yang akhirnya difilmkan juga Sang Pemimpi ini. Jadi ketika orang ini mengobarkan mimpinya, maka semangat yang padam pun bisa bangkit kembali. Dan dia belajar yang membuat dia mempunyai nilai matematika, IPA, bahasa Indonesia semuanya 100, ya. Bahasa Inggrisnya 9,9. Jadi rata-ratanya ya 9,995, ya. Dia menjadi anak yang luar biasa. Bukan karena sekolah nasional, apalagi sekolah internasional, atau les ini, les itu, bukan. Karena semangatnya yang berbeda. Dia punya semangat yang berbeda karena dia punya mimpi yang dia hidupkan. Nah, kita terinspirasi oleh kisah Fitrian Dwi Rahayu ini. Karena kalau Anda mau sukses, meraih prestasi-prestasi yang luar biasa, tetapkan mimpi. Mimpi ini sering padam karena hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Kita bermimpi menjadi perusahaan internasional atau multinasional, kenyataannya rugi, ya. Bangkitkan lagi mimpinya, Waduh, semangat lagi. Wah, ternyata nggak berhasil juga, gitu kan? Memang tidak mudah, kawan. Tapi kalau kita bisa terus membangkitkan mimpi kita, menghidupkan mimpi kita, maka ya untung rugi nomor 2. Tapi semangat itu ada. Ketika semangat itu ada, pasti sukses. Karena Fitrian pun membagikan kiat suksesnya. Bahwa dia pernah putus asa karena kemiskinan orang tuanya. Dia pernah, saya bisa mencapai hal ini karena ayahnya sakit. Tapi Sang Pemimpi mengobarkan mimpi Fitrian. Dan dia bangkit kembali. Karena kalau Anda juga mengalami jatuh dan bangun dalam hal semangat mencapai mimpi, kobarkan kembali mimpi Anda. Semangat lagi. Karena hanya itu yang membuat kita akan bergerak maju. Kalau Fitrian sukses karena membangkitkan, mengobarkan mimpinya, Anda pun juga bisa sukses kalau Anda tekun mengobarkan mimpi Anda. Jadi mari kita sama-sama bermimpi, berjuang keras, meraih mimpi. Salam dahsyat, luar biasa.